Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Meta Malihatul Maslahat, MA, selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian. Perkenalkan, nama saya Laila Sitatunimah, NIM 62, dan teman saya yang bernama Yuyun Kusumawati di sini akan memaparkan sebuah penjelasan dari artikel yang sudah kami buat. Berikut penjelasannya. Pengertian strategi guru. Strategi sendiri, menurut Steve Hennigamarus, strategi adalah sesuatu proses perencanaan yang fokus tujuan jangka panjang serta cara untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi mengajar merupakan suatu usaha guru yang menggunakan metode, tujuan, alat, bahan, dan evaluasi guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau telah diinginkan. Strategi pendidikan sendiri digunakan untuk mengatur siasat agar mencapai tujuan dengan baik. Strategi guru adalah cara guru mengajar dan menciptakan suasana mengajar di dalam kelas itu yang bersifat efektif sehingga peserta didik dalam pembelajaran mampu berperan aktif. Selanjutnya, pendidikan tentang sikap tanggung jawab dan hormat. Tanggung jawab sendiri dalam bahasa Inggris adalah responsibility, yang merupakan panduan dari dua kata, yakni respond dan ability. Respon artinya jawaban, ability artinya kemampuan. Jadi, tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memberikan jawaban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap hormat merupakan perbuatan yang menandakan rasa takdim. Takdim merupakan kepatuhan. Jadi, perbuatan baik itu berwujud tenaga maupun pikiran sebagai rasa cinta, kesetiaan, dan hormat yang dilakukan dengan ikhlas. Sikap hormat merupakan perbuatan baik yang menunjukkan rasa takdim sebagai wujud kecintaan, wujud kesetiaan dengan ikhlas. Menurut Mansur Musli, pilar pendidikan karakter diantaranya yang pertama ada trust to this, yang artinya menjadikan seseorang menjadi jujur, loyal, dan berintegritas. Loyal yang artinya itu setia, dan integritas artinya komitmen. Jadi, seseorang itu harus mempunyai sifat yang jujur, loyal tadi ya, setia, integritas yakni komitmen yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, fairness yang artinya tidak memanfaatkan orang lain dan mempunyai pemikiran terbuka. Kita sendiri tidak boleh memanfaatkan orang lain dalam situasi apapun kecuali minta bantuan. Jangan pernah memanfaatkan orang lain. Yang selanjutnya, caring, yang artinya peduli kepada orang lain yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini tentang bersosialisasi. Yang selanjutnya, yang keempat, ada respect, artinya menghormati orang lain. Yang selanjutnya ada citizenship, yang artinya sadar akan hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Dari itu, kita harus mematuhi hukum dan peraturan. Yang terakhir ada responsibility, yang artinya menjadikan atau membuat seseorang itu bertanggung jawab. Setelah misalnya kita diberi amanah untuk menjadi ketua, untuk itu kita harus menjaga amanahnya. Selanjutnya yaitu psikologi, yang merupakan suatu keilmuan manusia berdasarkan tipe tertentu dengan
optimistis, daya juang yang tinggi, hati mudah terpengaruh, serta memiliki semangat yang besar. Kelemahan dari koleris ini kurang mampu merasakan perasaan yang orang lain dan kurang merasa kasihan, sehingga kepekaan sosialnya perlu ditingkatkan. Juga bisa memberikan contoh seperti yang dilaksanakan kepala sekolah, guru kelas, pengawas, dan staf administrasi itu dapat dijadikan model bagi peserta didik. Peserta didik bisa menilai sisi baik dari orang yang berada di sekitar mereka, sehingga di masa yang akan datang peserta didik bisa menjadi seseorang yang diidolakan. Nah, peserta didik pasti melakukan hal yang sama seperti idolanya tersebut untuk mendalami perannya. Dan selanjutnya, guru bisa menyuruh peserta didik dengan berteriak pada saat guru sudah mengetahui tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Ketika peserta didik berperilaku buruk, guru memberi teguran dan mengingatkan peserta didik supaya dapat mengamalkan nilai positif, sehingga guru bisa mengubah tingkah laku peserta didik. Guru juga dapat mengkondisikan suasana sekolah menjadi menyediakan tempat sampah, jam dinding, slogan tentang kebersihan sebagian dari iman. Nah, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan memberikan petunjuk kepada peserta didik agar sukses dalam belajar. Guru juga bisa menempati posisi sebagai teladan moral, pengasuh, dan pembimbing etika apabila guru tidak bersikap pilih kasih, tidak kasar, tidak mempermalukan siswa, dan tidak meremehkan harga diri siswa. Karena ketika peserta didik sudah diremehkan, maka rasa ingin belajar siswa pun akan menurun. Peserta didik juga bisa diajak berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain, serta membersihkan ruangan kelas secara rutin. Guru harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya, karena guru itu digogo dan dikir. Selanjutnya yaitu guru bisa memberikan rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada peserta didik dengan membantu peserta didik supaya bisa berhasil dalam tugas sekolah, merespon jawaban yang salah, mengurangi rasa takut ketika membuat kesalahan, dan menghargai pandangan siswa dengan menyediakan forum khusus untuk menyampaikan pikiran agar terbangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Guru juga bisa memadukan contoh yang baik dan mengajarkan moral secara langsung dengan cara menunjukkan arti penting moral dengan mengatur waktu kelas untuk mendiskusikannya ketika ia muncul. Nah, untuk kegiatan itu, guru juga bisa menawarkan komentar moral pribadi yang membantu siswa memahami mengapa perilaku seperti berbuat curang, mencuri, menggertak, dan mengejek itu sangat merugikan dan salah, dan itu bukanlah suatu perilaku yang baik. Step selanjutnya, guru bisa membimbing peserta didik dengan cara mencoba menemukan, membangun, menguatkan kemampuan
kebijakan-kebijakan dan mencari solusi yang baik. Salah satunya dengan menggunakan strategi yang khusus